Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya pada video keempat pembelajaran Teams. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengelola kelas material di Teams. Kelas material itu, Bapak Ibu, itu semacam ini. Maksudnya adalah, jadi setelah membuat kelas daring atau virtual pada video 2 dan 3 kan Bapak Ibu sudah membuat kelas virtualnya atau kelas daringnya, maka tugas Bapak Ibu guru adalah menyiapkan materi pembelajarannya dengan cara mengunggah atau mengupload materi pembelajaran tersebut ke dalam kelas daring. Kelas material ini adalah salah satu tempat penyimpanan data atau materi pembelajaran dalam kelas daring dengan Teams. Jadi, kelas material adalah sebuah folder atau tempat penyimpanan. Tepatnya itu letaknya ada di menu files yang berfungsi sebagai folder penyimpanan materi pembelajaran yang dibuat oleh guru. Bila dokumennya berupa Office, yaitu Word, PowerPoint, atau Excel yang diunggah guru ke kelas material, maka dokumen tersebut hanya read only atau hanya bisa dibaca saja. Tetapi siswa tidak dapat berkolaborasi untuk mengedit dokumen itu. Namun, dokumen tersebut masih dapat diunduh oleh siswa agar dapat dipelajari. Selanjutnya, siswa juga dapat mengunggah file dokumennya, misal tugas dari guru di kelas material. Namun sebaiknya siswa tidak mengunggah dokumennya ini di kelas material. Mengapa? Agar lebih tertata rapi. Yuk, bagaimana cara mengunggah materi-materi kita? Simak panduan video berikut, tetap dengan semangat, mari bersikap terbuka pada perubahan. Langkah yang pertama adalah buka Google Chrome-nya. Ya, jadi buka Google Chrome-nya ini. Setelah itu masuk dengan portal.office.com. Ya, jadi ingat ini portal.office.com, portal.office.com, terus di enter. Tunggu sebentar. Setelah itu muncul, masukkan email yang telah dibuat kemarin. Mengapa ini saya ulang-ulang? Biar Bapak Ibu selalu ingat. 98-bbl.sch.id. Setelah itu klik next, masukkan passwordnya, klik sign in, klik yes. Nah, kalau sudah terbuka semacam ini, tetap kita buka yang Teams. Kita tunggu loadingnya biar selesai dulu. Kalau sudah selesai, kita buka Teams. Tunggu sebentar, masih loading, dia otomatis akan terbuka di tabs yang baru. Baik, Bapak Ibu, sudah terbuka ini Microsoft Teams-nya. Selanjutnya adalah kita membuka kelas kita. Contoh di sini saya membuka Yoyok Jawa 7.1. Kita sekali klik kiri aja, dia akan langsung terbuka. Nah, letaknya kelas material itu di mana? Bapak Ibu bisa ngeklik general atau langsung di file ini. Di general ini atau di file ini. Contoh saya klik yang general. Ini sudah, terus klik file. Nah, di bagian file ini nanti akan muncul masih kosong seperti ini. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan mengunggahnya. Bagaimana caranya biar tertata rapi? Maka Bapak Ibu bisa memasukkannya di kelas material. Kelas material itu sederhananya apa sih? Materi pembelajaran, seperti itu. Nah, kita klik yang kelas material. Setelah kita klik kelas material, maka kita klik new untuk tambahkan. Kita klik ini tanda panah ini. Nah, ini kita bisa membuat mau Word dokumen, mau Excel, mau PowerPoint, atau Word notebook, atau form for Excel. Nah, di sini agar lebih tertata rapi lagi, Bapak Ibu silahkan buat foldernya. Jadi anak-anak nanti akan melihatnya terarah. Contoh di sini materi 1, maka saya klik folder, saya tuliskan materi 1, misal pidato. Nah, setelah klik materi 1 pidato, kita klik create. Nah, sudah muncul kan? Nah, jadi nanti kalau ada materi 2, buat aja folder materi 2. Materi 2, misal drama. Kita klik lagi create.
Dengan semacam ini materi kita akan tertata rapi Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengisinya? Silakan, semisal ini saya mengisi di materi 1 pidato. Saya klik materi pidato. Setelah itu saya klik new ini, tanda panah ke bawahnya ini. Saya klik new. Terus saya mau membuat PowerPoint aja. Media saya PowerPoint. Saya klik PowerPoint. Contoh materi pidato. Saya klik create. Otomatis nanti akan berubah tampilannya menjadi tampilan PowerPoint. Kita tunggu sebentar. Nah, semacam ini. Bapak Ibu silakan membuat materinya secara online di sini, dan ini akan tersimpan otomatis. Kalau muncul semacam ini, klik aja close. Bapak Ibu akan, saya lanjutkan tadi ya, terpotong. Menuliskan aja materinya di sini, nanti akan otomatis tersimpan. Ketika kita close di bagian kanan atas ini akan langsung tersimpan. Contoh, ini saya tuliskan materi pidato kelas 71. Tuliskan nama Bapak Ibu, biar anak-anak paham bahwa oh ini loh buatan guruku. Nah, seperti itu. Ini masih polos, bagaimana caranya agar lebih artistik lagi ya? Kita bisa lihat ini ada desainer. Ini kita pilih yang sesuai dengan, nah saya suka yang ini, yang ke Indonesia-Indonesianan. Kita klik aja, dia akan otomatis. Ini kita tinggal geser aja. Nah, untuk warna juga begitu, kita bisa mengubahnya. Kita blok, kita ubah warnanya menjadi ini ada. Kita ubah warnanya menjadi hitam misalnya. Nah, sudah. Ini bagian awalnya. Selanjutnya bagian kita mau masuk ke slide kedua. Kita tinggal insert aja di sini. Insert new slide. Nah, kita pilih yang mana? Ada title slide, ada title and content, section header. Nah, biasanya menggunakan yang title and content. Kita klik, terus add slide. Nah, akan muncul. Saya biasanya tuliskan dulu ini kompetensi dasar 3.3 memahami bla 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 dan seterusnya. Silahkan diteruskan ini. Terus 4.3 terampil dalam bla bla bla. Bapak Ibu bisa kopas ini dari silabus KIKD-nya itu. Bisa. Jadi ini bisa dituliskan kompetensi dasarnya plus dituliskan indikatornya. Jadi anak-anak ketika belajar materi ini, apa dia harapannya nanti apa, dia tahu apa, atau dia bisa apa, itu. Terus begitu juga ketika mau menambahkan slide, tinggal klik aja slide, new slide, title, add, semacam itu. Nah, bagaimana mengubah tampilannya biar artistik? Tetap tadi dipilih filenya, slide-nya yang mana. Terus di bagian kanan ini designer preview ini dipilih mana yang cocok. Contoh di sini saya, ini contoh, klik, dia otomatis akan berubah Bapak Ibu. Oke, semacam itu untuk membuat media PowerPoint secara online di materi kelas. Lanjutnya bagaimana? Kita close aja ini. Kita close pada bagian, kalau sudah lengkap semua ya, ini kita close. Nanti akan otomatis tersimpan. Di kelas materialnya akan kita buktikan, kita buka kelas materialnya. Tadi kita mengisinya di materi 1, kita buka, ini sudah buka, sudah muncul. Nah, Pak Ayo, bagaimana caranya kalau ternyata saya sudah punya PowerPoint-nya, PowerPoint yang digarap oleh MGMP? Kan kita tinggal upload aja. Iya benar, kita tinggal upload aja. Caranya bagaimana? Bukan di new tapi di upload Bapak Ibu. Kita klik yang bagian upload ini, kita pilih file, ingat letak filenya dari mana. Contoh ini saya sudah punya satu file di perangkat Jawa. Nah ini misal pidato, saya upload aja ini, klik. Nanti di sini akan muncul. Nah ini.
tunggu bentar. Nah, ini masih uploading satu item. Nah, ketika sudah tercentang begini berarti sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul file atau materi pembelajaran PowerPoint yang kita unggah. Kalau mau kita buka, tinggal klik aja. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Baik, semacam itu, okay? Untuk membuat dan mengupload atau mengunggahnya. Kita close. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat folder materi dan mengunggahnya. Materi yang diupload atau diunggah tidak hanya PowerPoint saja, tapi bisa dari ini. Bisa Word dokumen, Excel, atau PowerPoint. Nah, atau unggahnya juga bisa macam-macam filenya, bisa Word, bisa PDF, bisa video juga. Di material kelas ini, kalau kita mengupload di material kelas ini, siswa hanya bisa membaca, read only, atau tidak bisa berkolaborasi. Nanti ada waktunya lagi bagaimana caranya siswa kita biar bisa berkolaborasi pada media yang kita tampilkan, semacam itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita tahu media kita yang kita buat ini, media yang sudah kita buat ini betul-betul memahamkan siswa. Selama ini kan kalau kita sudah membuat media atau kita mengajar, kita mengetes pemahaman siswa hanya dengan ujian atau dengan tes saja. Di Teams ini ada kelebihannya Bapak Ibu, yaitu di tim ini ada kelebihannya, kita bisa membuat sebuah conversation atau percakapan, dialog dengan siswa, mengecek apakah anak-anak kita itu sudah benar-benar paham. Caranya bagaimana? Jadi caranya di conversation ini. Baik, sebelum ke sini saya ingin tunjukkan sesuatu dulu. Ini, setelah mengisi materi di kelas material, hendaknya guru juga membuat respon siswa. Maksud dari respon siswa ini adalah kita mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Selama ini kan kita mengecek pemahaman siswa hanya dengan ujian atau tes. Pada berikutnya, video berikut akan disajikan cara membuat respon siswa terhadap materi yang disajikan. Simak panduannya, nggih. Tetap dengan semangat, mari bersikap terbuka pada perubahan. Baik, saya kembali lagi ke Microsoft Teams-nya tadi. Ini. Oke, ini sudah kita buka, terus kita conversation, kita klik. Nah, selanjutnya start a conversation. Type your message below. Nah, di bawah ini kita tuliskan aja di bagian kiri ini ya. Oh maaf, ini nggak kelihatan sepertinya, ketutupan dengan wajah saya. Bentar, saya pause dulu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi wajah saya menutupi conversation-nya. Nah, sekarang wajah saya sudah pindah ini ke sebelah kiri. Nah, ketika kita klik conversation, nanti akan muncul di sini bagian ini. Silahkan aja tulis, misal ucapan wadana sugeng enjing poro bocah pinter saiki awakmu kudu sinau materi sora. Ayo tetap semangat ben ilmune barokah. Nah, ketika sudah diberikan sapaan seperti ini, Bapak Ibu juga bisa memberi sebuah emo. Nah, saya berikan sebuah emo lope-lope. Klik enter atau klik ini untuk kirim send. Nah, ini akan sudah muncul seperti itu. Jadi anak-anak bisa membaca. Selanjutnya bagaimana kita mengetes ketika anak-anak sudah membaca ini, kita melihat respon mereka, atau mereka sudah paham atau belum. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah di more attention ini kita klik. Maaf. Nah, di sini Bapak Ibu. Ketika kita klik sini, nah, klik di sini, diarahkan kursornya ini ke sini, ini akan muncul more option. Kita klik aja more option, selanjutnya more action. Ini ada create new poll.
kita buat pooling atau kita buat angket. Caranya kita tuliskan aja, setelah belajar dengan media ini, bagaimanakah pemahamanmu terhadap materi seseorang atau pidato. Dia nanti akan memilih apakah dia menulis tidak paham, cukup paham, kurang, tambahkan aja di sini, paham, sangat paham. Nah, nanti bagaimana caranya, ini bisa kita jadikan sebuah penelitian Bapak Ibu, apakah media yang kita buat itu bisa memahamkan siswa atau tidak. Setelah itu, setelah ini sudah muncul ini, kita klik next aja. Nah, ini muncul. Nanti anak-anak akan submit vote, akan memilih ini. Nanti akan saya buatkan khusus siswa bagaimana cara mereka ngevote. Nah, ini ada yang salah. Saya edit dulu, Amteri saya edit. Cara ngeditnya ini, ada klik edit. Nah, ini keliru ternyata. Materi, kita klik next. Kita send, kita kirim. Ketika sudah benar, oh ini sudah cukup, kita klik send. Kita tunggu sebentar, nanti ya di sini akan muncul. Ya sudah, nih anak-anak akan bisa ngevote apakah mereka betul-betul sudah paham atau belum, seperti itu. Nah, kalau sudah semacam ini, kita tinggal close saja. Pada bagian post nanti kita tinggal lihat, nah ini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi ini istilahnya adalah kita berbincang-bincang dengan siswa kita. Selanjutnya mereka belajar, setelah mereka belajar mereka bisa ngevote apakah mereka sudah paham atau belum paham. Dan hasilnya akan terlihat otomatis, berapa persen yang tidak paham, berapa persen yang cukup paham, berapa persen yang paham, berapa persen yang sangat paham. Ini per kelas. Jadi kalau mau dijadikan penelitian, ini bagi saya sudah sangat cukup. Mengenai valid atau tidak, bukan tugas peneliti untuk mengatakan valid atau tidak, adalah tugas pembaca naskahnya yang melihat itu valid atau tidak. Baik, itu saja Bapak Ibu video kali ini, pembelajaran bagaimana mengunggah file materi atau membuat materi pembelajaran ke dalam Microsoft Teams. Terima kasih, tetap pada bersikap terbuka terhadap perubahan dengan semboyan kita, sekolahku tempat berprestasi dan berkreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.